Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabar semua? Semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Sebelum kita bahas atau pelajari tentang hukum-hukum dasar kimia, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang persamaan reaksi. Dalam suatu persamaan reaksi terdiri dari dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, yang dipisahkan oleh tanda panah. Zat yang terletak di sebelah kiri tanda panah disebut zat bereaksi atau zat-zat yang bereaksi. Kemudian zat-zat yang terletak di sebelah kanan tanda panah adalah zat-zat hasil reaksi. Suatu persamaan reaksi dikatakan setara atau sempurna jika jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom yang terletak di sebelah kanan, sesuai dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Untuk menyetarakan, atau menyamakan dalam persamaan reaksi, kita dibolehkan hanya merubah angka koefisien. Apa yang dimaksud angka koefisien? Yaitu angka yang ditulis di depan rumus kimia untuk menyatakan yaitu jumlah atom atau jumlah molekul. Baiklah, kita lanjutkan yaitu mengenai hukum-hukum dasar kimia. Materi apa saja yang kita pelajari dalam hukum-hukum dasar kimia? Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau disebut hukum Lavoisier. Kedua, hukum perbandingan tetap atau disebut hukum Perouse. Bukan Permus ya, tapi hukum Perouse. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau disebut hukum Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau disebut hukum Gay-Lussac. Dan yang kelima, hipotesis Avogadro. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu disebut dengan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa menyatakan dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Di sini massa zat sebelah kiri harus sama dengan massa zat sebelah kanan. Contoh, dalam tabung tertutup ditimbang 32 gram belerang dan 63,5 gram tembaga. Setelah dicampur, lalu dipanaskan dalam tabung tertutup dan reaksi berjalan sempurna, maka akan terjadi zat baru, yaitu tembaga 2 sulfida sebanyak 95,5 gram. Gunakan data tersebut untuk menguji berlakunya hukum Lavoisier. Jawab. Kita tulis dulu persamaan reaksi. Jadi belerang direaksikan dengan tembaga menghasilkan tembaga 2 belerang atau tembaga 2 sulfida. Belerang yang digunakan 32 gram. Tembaga yang digunakan 63,5 gram. Tembaga 2 belerang atau tembaga 2 sulfida yang dihasilkan
95,5 gram. Kita tulis dulu massa zat sebelum reaksi. Jadi massa zat sebelum reaksi adalah berirang ditambah tembaga, yaitu 32 gram ditambah 65 gram sama dengan 95,5 gram. Massa setelah reaksi atau massa tembaga 2 berirang yaitu 95,5 gram. Jadi di sini massa zat sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi sesuai dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier atau Lavoisier. Yang kedua, hukum Proust. Hukum Proust ya, bukan hukum Prengus. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap menyatakan perbandingan massa unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa selalu tetap. Jadi perbandingan unsur-unsur kalau dia itu perbandingannya adalah tetap, tidak mengalami perubahan. Misalnya hidrogen dengan oksigen bereaksi dengan air, maka perbandingannya harus tetap. Contoh, air terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa 1:8. 1. Berapa gram oksigen yang bereaksi jika digunakan 4 gram hidrogen? 2. Berapa gram air yang terbentuk jika digunakan 24 gram oksigen? Jawab, jadi hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air. Dengan perbandingan hidrogen itu perbandingannya 1, oksigen perbandingannya 8. Maka air itu menjadi perbandingannya menjadi 9. Karena sesuai dengan hukum kekekalan massa zat sebelum harus sama dengan sesudah reaksi. Jadi 1 tambah 8 sama dengan 9. Yang pertama, gram oksigen bereaksi. Oksigen yang bereaksi, berarti angka perbandingan oksigen 8, hidrogen 1, jadi 8/1 kali 4 gram. Sama dengan 32 gram. 2. Gram air yang dihasilkan. Air, angka perbandingannya 9. Terus oksigennya 8. Kali 24 gram sama dengan 27 gram. Yang ketiga yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda menyatakan jika lebih dari satu macam senyawa, maka massa salah satu unsur yang bersenyawa dengan unsur satunya lagi yang sama massanya akan berbanding, dapat membentuk senyawa NO dan N2O3. Maka perbandingan unsur O pada senyawa NO dan N2O3 dengan unsur yang sama adalah 2:3. Jadi memenuhi hukum Dalton atau perbandingan berganda menghasilkan bilangan yang bulat dan sederhana. Jadi di sini nitrogen direaksikan dengan oksigen. Kebetulan membentuk dua buah senyawa yaitu nitrogen oksigen dan atau NO dan dinitrogen trioksigen atau trioksida. Ya, ini perbandingannya yaitu N2O3. Nah, NO dibanding N2O3 karena N-nya itu angka perbandingannya belum sama maka disamakan. Jadi situ NO kita buat jadi N2O2 dan N banding N2O3. Sehingga karena N-nya sudah sama maka perbandingannya O adalah 2:3. Contoh soal. Unsur karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa
dengan data sebagai berikut. Senyawa pertama massa nitrogen 28 gram, massa oksigen 32 gram. Senyawa yang kedua massa nitrogen 28 gram, massa oksigen 64 gram. Gunakan data tersebut untuk menguji berlakunya hukum Dalton. Jawab. Jadi senyawa yang pertama, perbandingan massa nitrogen dan oksigen 28 banding 3. Kita bagi, yaitu bagi 4, yaitu sama 7 banding 11. Karena perbandingan massa dari nitrogen pada senyawa 1 dan 2 itu sama, jadi perbandingan massa oksigen yang mengikat sejumlah unsur nitrogen yang sama adalah 8 banding 16. Yaitu perbandingan massa oksigen, yaitu 8 banding 16, atau kita dibuat menjadi bilangan bulat dan sederhana, yaitu atau 1 banding 2. Jadi perbandingan massa oksigen dalam 1 dan 2 merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi memenuhi hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac. Ya, jadi 4 itu Gay-Lussac, bukan Gawi-Lussac, tapi Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume menyatakan apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Dalam reaksi kimia, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi menurut Gay-Lussac, ya, menurut Gay-Lussac hukum perbandingan volume, khusus untuk zat-zat yang berwujud gas. Di zat-zat yang berwujud gas, jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama, maka perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ini hukum Gay-Lussac. Jadi hukum Gay-Lussac itu hanya berlaku untuk zat-zat yang berwujud gas. Dengan catatan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingan volume itu samaan perbandingan koefisien. Contoh, pada reaksi antara 12 gram gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan uap air. Pertanyaannya, 1. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan? 2. Berapa liter uap air yang dihasilkan? Jawab. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Jadi di sini perbandingan koefisiennya adalah 2 banding 1 banding 2. Sehingga perbandingan volumenya sama, yaitu 2 banding 1 banding 2. Dalam soal diketahui bahwa volume gas hidrogen yang bereaksi adalah 12 liter. Berapa volume gas oksigen yang diperlukan dan berapa volume uap air yang dihasilkan? Di volume gas oksigen yang diperlukan itu ada 6 liter. Dari 6 liter dari mana? Kita lihat, yaitu pada perbandingan volume pada yaitu gas hidrogen. Pada gas hidrogen dari 2 menjadi 12 liter. Berarti ini dikalikan 6. Jadi 2 kali 6. Jadi 2 liter. Kemudian pada oksigen, karena perbedaan 1, berarti 1 kali 6, berarti 6 liter. Yang uap air sama, jadi
2 kali K6 sama 12 liter. Jadi volume gas O2 yang diperlukan sama dengan 6 liter. Volume uap air yang dihasilkan sama dengan 12 liter. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, maka semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi menurut Avogadro, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Ini khusus untuk zat-zat yang berwujud gas. Jadi saya ulangi lagi, khusus untuk zat-zat yang berwujud gas pada suhu dan tekanan yang sama, bahwa volume dapat digunakan sebagai perbandingan jumlah molekul. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Contoh, pada suhu dan tekanan tertentu 2 liter gas nitrogen mengandung 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Berapa molekul yang ada pada 10 liter gas amonia jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama? Jawab, pada suhu dan tekanan yang sama, setiap gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Jadi 2 liter gas nitrogen itu sama dengan 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Atau 2 liter gas nitrogen mengandung 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Sehingga dapat kita artikan 2 liter gas amonia itu mengandung 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Dari situ kita dapat cari berapa 10 liter gas amonia. Berarti kalau 10 liter sama dengan 10 bagi 2 kali 10 pangkat 22 molekul sama dengan 40 kali 10 pangkat 22 molekul. Kita lanjutkan. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Tembaga dan belerang bereaksi membentuk tembaga belerang dengan perbandingan massa 3:8. A. Berapa gram tembaga yang bereaksi jika digunakan 48 gram belerang? B. Berapa gram tembaga belerang yang terbentuk jika digunakan 27 gram tembaga? 2. Pada suhu atau temperatur dan tekanan yang sama direaksikan 30 ml gas hidrogen. Menurut persamaan reaksi, N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. A. Tentukan jumlah gas nitrogen bereaksi. B. Tentukan jumlah volume gas amonia yang terbentuk. 3. Pada suhu dan tekanan tertentu, 5 liter gas oksigen mengandung 12 kali 10 pangkat 23 molekul. Berapa molekul yang ada pada 20 liter uap air jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Demikianlah pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.